seikhlasnya. Yaudah berapa nih, yaudah seikhlasnya, yaudah berapa nih, yaudah seikhlasnya, yaudah berapa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat Faisal Nasution, owner Klinik Bekam Nasution. Hari ini saya akan menjawab sebenarnya bukan beberapa sih, banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada saya di kolom komentar YouTube saya. Dari Mamae Leni, maaf kalau beli alat ini mana. Oke, ini untuk semua yang bertanya di mana bisa mendapatkan alat bekam. Di masa-masa pandemi ini, di masa-masa wabah COVID-19 lagi marak, untuk pemasukan barang itu sangat minim ya, sehingga mungkin ya kalau misalnya dicari sekarang ini agak cukup sulit untuk menemukan dan mendapatkan barang-barang yang diinginkan dari alat bekam. Saya punya toko langganan di Medan, itu ya pena bekam yang biasa saya gunakan itu karena masalah sekarang yang ada itu nggak keluar, jadi belum masuk ke Indonesia. Jadi belinya bisa di mana aja, belinya bisa di manapun, di all shop, di online shop, bisa pakai online shop yang kalian tahu, itu bisa kalian gunakan untuk membeli alat bekam. Tulis aja alat bekam, harga alat bekam nanti pasti diarahkan ke manapun. Dari Anung Nugroho, jarum atau alat penusuk itu sekali pakai atau dipakai beramai-ramai, gimana cara mensterilkannya? Oke. Jarum atau lancet yang digunakan itu hanya satu untuk setiap orang, jadi tidak digunakan satu untuk dua orang ataupun untuk rame-rame, tidak digunakan. Jadi setiap orang dengan jarum yang baru dan setiap orang jarum yang sudah digunakan langsung dibuang di tempat khusus. Bagi kita yang punya klinik, dari peraturan regulasi yang ada itu harus dibedakan nih, mana sampah jarum, sampah lancet, dan mana sampah tisu yang lainnya. Jadi nggak boleh digabung, harusnya seperti itu. Dari Azi Gunawan, seharusnya bukan ditusuk. Ini sih komentar. Oh iya, main komentar ya. Mungkin saya bisa dapat ya poinnya. Jadi kalau ngebekam ini sih bisa jadi pertanyaan. Ukuran pena yang digunakan untuk ngebekam, ukuran kedalaman. Jadi saya kalau mau ngebekam itu bukan yang penanya langsung dimasukkan ke jarum terus dipasang terus ditutup dan langsung dibekam, bukan. Jadi ketika kita menggunakan pena jarum, pena lancet dan lancet yang kita masukkan, itu ujungnya itu kita kendorkan keluar, jadi sehingga jarum yang keluar itu hanya sedikit kecil, jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu dalam, sehingga yang kena tusuk di bagian permukaan kulit, daerah punggung ataupun daerah mana yang digunakan untuk bekam itu hanya bagian epidermis saja, tidak masuk ke bagian kulit dalam dan tidak masuk ke kulit bagian dalam, sehingga tidak mengakibatkan infeksi dan pengeluaran darah bersih dan yang lainnya. Dari Pandu Waruwu, ini sebenarnya agak pertanyaannya agak personal. Biasanya biaya buat bekam sekitar berapa? Ini nggak apa-apa, saya bilang aja berapa tarif saya. Tapi sebenarnya gini, tarif itu dalam sunnah, dalam hadis Rasulullah itu ajdam itu artinya gini, buruk gitu. Jadi kalau ada orang yang buat pelayanan bekam terus dia membuat tarif itu buruk, tapi bukan haram. Artinya ya kalau bisa jangan, tapi kalau misalnya terpaksa harus buat ya nggak masalah gitu, andaluriah. Kalau saya gini, saya lebih ke orang yang lebih baik kita memberikan harga yang jelas sehingga orang bayarnya jelas, daripada kita buat yang misalnya
katakanlah dalam tanda kutip nih, harga seikhlasnya. Hampir banyak orang yang malah bingung gitu, gimana ya mau ngasih seikhlasnya gitu kan. Kalau mau dikasih murah takutnya si bapak malah kayak cemberut. Kalau mau dikasih banyak ya terlalu banyak, dia gedein uang dia. Akhirnya dia bingung kan, akhirnya nanya juga kan, yaudah seikhlasnya yaudah berapa nih, yaudah seikhlasnya, yaudah berapa nih, yaudah seikhlasnya, yaudah berapa. Akhirnya nggak selesai kan. Kalau dia selesai sih ya udah berapa gitu kan. Kalau misalnya paket ini segini, kalau paket ini segitu, kalau misalnya full body segini, kalau cuma kepala aja segini. Jadi semakin dia eksplisit, semakin dia jelas, semakin dia terperinci, akhirnya orang pun lebih apa gitu, lebih respect dan tahu gitu. Tapi itu tidak berlaku atau menjadi pakem untuk semua pelaku bekam ini, terapis bekam, untuk harus membuat tarif atau tidak membuat tarif yang nggak boleh. Ya bukan nggak boleh sih, ya boleh. Yang nggak boleh mungkin nggak bekam tapi dia minta dibayar bekam. Dari Muhammad Hamdi, ada pantangannya nggak sih kalau orang mau bekam itu? Oke, jadi orang mau bekam yang seperti diajarkan oleh saya dari guru saya, maka jangan masuk ke dalam lambungnya itu makanan-makanan yang berat selama 1 jam atau 2 jam. Supaya apa? Supaya perut kita, metabolisme yang ada dalam tubuh kita itu lagi normal-normalnya, bukan lagi bekerja gitu. Dan setelah bekam jangan langsung mandi, karena pori-pori kita kan masih terbuka nih. Kenapa saya punya pengalaman nih, saya lupa ngasih tahu sama teman saya. Jadi dia bekam, habis itu dia langsung mandi. Besoknya dia masuk angin, terus dia masuk rumah sakit. Biaya masuk rumah sakitnya lebih besar daripada dia bekam. Akhirnya saya dimarahi dan saya minta maaf. Jadi habis bekam dia mandi ya. Dari Listia Ningsi, aku pingin tapi aku masih kecil. Ini bisa jadi muncul pertanyaannya, berapa umur orang yang bekam dan yang belum boleh bekam gitu ya. Nah, kalau untuk ukuran umur itu yang penting dia anak ini bisa menahan gitu ya. Kan ada orang itu umurnya sekian terus dia ditarik sedikit aja kulitnya itu udah langsung aduh gitu. Jadi sabar-sabar kalau kita sebagai terapis. Saya juga pernah gitu menghadapi orang yang baru ditarik aja dia itu udah langsung aduh. Sabar-sabar aja. Nah, kalau misalnya dia masih tahan ya sudah. Kalau dia umur 6 tahun dia udah tahan terus dia bisa dibekam, ya udah dibekam. Umur 57 tahun, umur 60 tahun, umur 73 tahun kalau misalnya badannya masih tahan dibekam ya dibekam. Berapapun umurnya, kalau bagi saya sih ya yang normal-normal aja lah. Nggak mungkin anak baru lahir 2 hari kemudian dia bekam, kan nggak mungkin. Ya mungkin aja, tapi ya nggak mungkin ya. Manfaat yang paling kerasa apa sih setelah bekam? Oke. Sebagai orang yang melakukan bekam dan sebagai orang yang dibekam, otomatis saya mendapatkan insight dari orang-orang yang saya bekam dan saya mendapatkan apa yang saya rasakan secara pribadi. Kalau saya dibekam, badan saya itu kayak ada yang perasaan yang hilang gitu, kayak ada sesuatu yang sakit yang hilang, kayak ada selama yang menjadi beban terus hilang, terus kita semakin kayak lancar, pernapasan juga lancar, terus penglihatan juga lancar, terus badan juga lebih enak gitu, walaupun efeknya juga ada gitu, misalnya masih ada rasa-rasa sakitnya. Nah, untuk orang-orang yang di luar sana yang saya bekam, ada yang bilang dia habis dibekam terus dia penglihatannya makin terang, terus dia habis dibekam dia yang kemarin batu-batu sekarang udah gak batu-batu, terus dia yang dibekam yang malamnya masuk angin besok paginya udah gak masuk angin, yang dia dibekam makin enak kerjanya, terus makin sehat dan banyak lagi. Tapi belum ada yang sangat ekstrim ya, misalnya dia punya penyakit kanker terus dia bekam terus kanker hilang.
dari Mr. Bulls. Bukannya ginjal di dalam tubuh, bukan di kulit. Iya, ginjal di dalam tubuh. Kan nggak mungkin kita ambil ginjalnya terus kita bekam ginjalnya, no? Jadi ada namanya titik-titik meridian, titik yang menghubungkan titik bekam yang kita bekam untuk menuju ke organ tubuh yang ada di dalam diri kita. Gitu. Jadi semuanya kayak gitu.